Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam kesempatan ini, Bapak mau menyampaikan materi tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila untuk kelas 8 SMP Swasta Eka Pendawa Sakti. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak menyampaikan mengenai kegiatan kalian yang harus kalian siapkan ya. Nah, ini ketika Bapak menyampaikan materi, harap disiapkan catatannya, nanti buat sebuah ringkasan untuk proses visitasi nanti guru yang akan datang ke masing-masing divisi. Ya, oke, langsung saja kita akan mulai pembahasannya. Oke, Pancasila. Mungkin kalian sering dengar Pancasila ketika upacara bendera, peringatan Hari Besar Nasional, gitu ya. Nah, Pancasila itu apa sih? Gitu ya. Nah, secara sederhana Pancasila itu memiliki makna 5 dasar atau 5 asas. Ya, jadi kalau kita bagi menjadi secara perkatanya panca dan sila. Jadi ada dua ya. Panca itu artinya adalah 5, sila itu artinya dasar. Nah, Pancasila ini pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini dalam sejarah cukup terkenal ya, pidato Bung Karno tanggal 1 Juni. Nah, Insinyur Soekarno berpandangan bahwa Pancasila itu merupakan isi daripada jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya. Jadi di sini dikatakan sekian abad lamanya. Nah, maka ini juga berarti bahwa Pancasila lahir lebih dulu daripada negara Indonesia. Nah, karena kan dulu negara Indonesia itu belum lahir, tapi Pancasila itu udah ada gitu ya. Nah, maka disebut juga di sini. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia, bukan negara Indonesia. Nah, gitu ya. Selanjutnya, masuk ke materi inti. Fungsi dan peran Pancasila. Oke, kita simak. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, tadi disebutkan di awal bahwa Pancasila itu lahir dari jiwa bangsa Indonesia. Isinya Pancasila itu adalah jiwa bangsa Indonesia. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini dimaksudkan bahwa Pancasila merupakan kepribadian, karakter daripada bangsa Indonesia itu sendiri ya. Nah, setiap bangsa memiliki karakter ya, memiliki ciri khas, memiliki ciri khusus. Nah, inilah Pancasila, inilah bangsa Indonesia gitu ya secara sederhananya. Kemudian yang ketiga, di sini ada di poin 3-nya ya. Ini udah masuk ke apa? Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini peraturan yang ada di negara ini, baik peraturan tentang pemilu, contohnya peraturan tentang kejahatan atau tindak kriminal, peraturan tentang budaya, atau peraturan tentang ekonomi. Nah, hukum-hukum yang seperti itu harus didasarkan kepada Pancasila. Jadi sumber utama daripada setiap hukum yang ada di Indonesia itu adalah Pancasila. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI
melakukan sidang, ya, melakukan sidang, kemudian mengesahkan Pancasila. Nah, walaupun hanya PPKI yang mengesahkan Pancasila itu, namun PPKI itu adalah suatu badan ya yang mewakili suara rakyat. Jadi pada saat itu badan yang mewakili rakyat ya adalah PPKI. Kalau sekarang kan ada DPR-nya gitu ya. Kalau dulu kan belum adanya itu. Berarti PPKI itu udah mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Nah, karena PPKI itu adalah wakil daripada rakyat. Nah, itu maksudnya ya. Selanjutnya yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sebagai cita-cita bangsa, Pancasila memiliki fungsi, yaitu untuk apa? Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yaitu. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi, ya, sebagai efek daripada ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni, ya, secara murni. Jadi harus dilaksanakan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, Pancasila dijadikan kerangka, dijadikan acuan, dijadikan tolak ukur, kemudian apalagi ya, dijadikan parameter arah dan tujuan dari pembangunan negara Indonesia. Jadi sebagai apa namanya kerangkanya gitu ya. Lanjut ke slide berikutnya. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Satu, yang ini. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, ketika kita melaksanakan upacara bendera, ada di situ kan disebutkan di alinea keempatnya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, nah di situ kan udah langsung disebutkan, kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ disebutkan ya di alinea keempat ini sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Nah, di sini Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Jadi Pancasila itu hidup dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan sehari-hari, dan hadir dalam setiap tatanan kehidupan apapun bidangnya, gitu ya. Yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, ini intinya ya. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, itu ya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu ya. Selanjutnya kita masuk ke slide ini ya. Masuk ke kedudukan dan fungsi. Pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke, kita udah tahu di SD pun sudah dibahas mengenai poin-poin Pancasila ya, atau sila-sila yang 5 itu ya. Yang pertama adalah
ketuhanan yang Maha Esa. Ini simbolnya bintang ya. Nah, apa yang bisa kita pahami dari ini ya? Nah, pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam, semesta, dan segala isinya. Oleh karena itu, sebagai manusia beriman, kita harus taat terhadap perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Itu ya penting untuk kita pahami ya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Tuhan harus kita laksanakan. Kita sebagai umat beragama ya, laksanakanlah yang menjadi kewajiban kita terhadap Tuhan. Dan apa yang dilarang oleh Tuhan, mari kita tinggalkan, mari kita jauhi ya. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Nah, ini kita pahami sebagai sifat keseluruhan budi manusia ya, yang mengakui kedudukan manusia sederajat dan sama. Jadi tidak ada perbedaan ya. Gitu. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama juga sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Dalam bernegara, dalam bermasyarakat, berbangsa, kita tidak usah melihat derajat dia lebih rendah daripada kita, derajat dia lebih tinggi daripada kita gitu ya. Ya kita sama sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Dan di legalitasnya ada gitu ya. Ini tertuang juga di dalam pentingnya Pancasila. Nah, yang ketiga adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan. Ini berada di sila yang ketiga. Ini simbolnya adalah beringin ya, pohon beringin. Nah, jadi kita harus berusaha untuk lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan suku bangsa. Jadi kepentingan nasional ya, kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan negara harus lebih tinggi daripada kepentingan-kepentingan yang sifatnya perseorangan, golongan, suku bangsa, wilayah. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus lebih tinggi. Yang keempat, atau sila yang keempat, ini simbolnya adalah kepala banteng. Kita memaknainya, ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia, berdasarkan atas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekolah misalnya, ketika kalian punya persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama, ya musyawarahkanlah gitu. Contoh, ada kegiatan 17 Agustus. Nah, apa yang akan kalian laksanakan? Contohnya ada perlombaan ya kan di sekolah yang mewakili kelas. Nah, siapa sih yang akan dikirim, atau siapa yang akan mewakili kelasmu untuk ikut lomba? Nah, itu kan di kelas ada banyak ya. Banyak teman-temanmu, ada 30 orang misalnya. Nah, yang mewakili adalah 1 orang. Nah, siapa yang akan ditunjuk? Nah, itu kita musyawarah dulu gitu ya. Lanjut yang kelima. Nah, ini simbolnya adalah padi dan kapas. Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia ya, yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, inilah ya pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dari yang pertama adalah pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya ya gitu. Dan kita harus menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Yang kedua, nah, ini sifat keseluruhan budi manusia Indonesia ya, mengakui kedudukan dan derajat yang sama ya.
Kemudian hak dan kewajibannya juga sama. Dan yang ketiga, paham kebangsaan. Ini harus mementingkan kepentingan negara, kepentingan bangsa di atas kepentingan perseorangan, golongan, suku bangsa, daerah, dan lain-lain ya. Yang keempat, ini berdemokrasi. Ya, atas dan asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nah, ini. Jadi dalam hal berdemokrasi inilah asasnya, musyawarah dan kekeluargaan. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan salah satu tujuannya ya. Tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Baik. Ini ya. Sekian dan terima kasih ya materinya. Dan untuk penjelasan lebih detail atau mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar atau ketika nanti pas visitasi ya. Sekali lagi Bapak sampaikan, tolong dicatat, membuat ringkasan ya dari materi yang sudah Bapak tadi sampaikan. Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.